Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kuala berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada seorang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul pujian penyembahan yang dipuji Tuhan selamanya. Amin. 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 Tuhan kita bukan saja senang untuk dipuji, tapi Dia juga akan memuji kita. Amin. Amin. Kalau kita tahu untuk memuji Dia, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya bahwa Dia juga akan memuji saya dan saudara. Amin. Karena Dia adalah pribadi. Ya. Dia adalah pribadi yang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita beribadah, ibadah Kristen itu beda dengan ibadah agama lain. Ya, ibadah agama lain mereka datang kepada suatu benda. Ya, bahkan agama lain punya Allah, disebut Allahnya adalah Sat. Ya, kalau kita Allah kita adalah Roh, dan Dia adalah pribadi. Pribadi itu mempunyai tubuh, jiwa, roh. Jiwa yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh sebab itu, kalau saudara memuji Dia, kalau saudara menyembah Dia, kalau saudara mempersembahkan persembahan kepada Dia, Dia tidak akan diam. Dia juga akan merespon. Dia juga akan memuji kita. Amin. Amin. Karena Dia adalah pribadi. Itu sebabnya ibadah Kristen itu adalah perjumpaan dengan pribadi. Amin. Jadi kalau saudara datang ibadah kemudian tidak ketemu Tuhan, itu ada yang salah dengan ibadah. Ada yang salah dengan setting hati. Harus hati juga harus setting dari rumah. Amin. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan. Saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau melihat perbuatan Tuhan. Amin. Saya mau lihat respon Tuhan. Kan itu ibadah jangan asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Ya. Kita harus serius di dalam ibadah. Amin. Ya. Itu sebabnya ya, jangan membebani pemimpin pujian untuk mengangkat. Habis ibadah saudara, tadi pimpin ini tidak angkat. Angkat apa? Saudara yang harus terangkat. Jangan suruh pemimpin pujian mesti angkat-angkat. Ya. Saudara yang harus siap. Amin. Ya, sama seperti wanita ini. Kalau saudara membaca, memang kisah ini bukan ada yang salah, tidak.
ternyata ada dua kisah yang berbeda, tapi kisahnya hampir mirip. Ya, karena dalam Injil Yohanes dengan jelas itu adalah Maria, ya saudara, dari Marta. Ya. Tapi di bagian Injil yang lain disebut wanita pelacur. Memang ada beberapa yang menyamakan itu, tapi ada beberapa penafsir melihat ada perbedaan penyebutan hari. Ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan ada hari sebelum Paskah, sebelum Yesus disalibkan. Nah, kita tidak boleh sibuk dengan itu. Yang paling penting adalah kita melihat bagaimana wanita ini datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia datang, dia adalah, kalaupun dia adalah perempuan pelacur, ini luar biasa, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memuji dia. Amin. Tuhan tidak peduli dengan masa belakang kita. Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Tuhan lihat masa depan. Kalau itu beres, luar biasa. Tuhan yang baik. Ya, saya bangga dengan Tuhan saya. Amin. Karena Alkitab mengatakan dia sahabat orang berdosa. Ya. Kalau pagi ini sudah rasa paling berdosa, engkau adalah sahabat. Amin. Datang. Yeay. Dia sambut saudara. Dia terima saudara. Dia akan menerima saudara. Allah yang baik. Dia sangat baik. Dia terlalu. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, bahkan kalau saudara baca silsilah Yesus, saudara akan menemukan bahwa di situ ada pelacur yang masuk. Rahab termasuk pelacur yang masuk dalam keturunan silsilah Yesus. Kenapa? Karena Allah tidak pernah peduli latar belakang. Amin. Karena Allah tidak pernah peduli masa lalu. Allah peduli masa depanmu. Karena dia mau mengubah engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Pribadi yang dahsyat. Pribadi yang akan memberkati banyak orang. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Amin. Nah, kita sedang membaca kisah yang bagi saya luar biasa. Pujian penyembahan bukan sekedar kata-kata. Amin. Amin. Tapi ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya, karena kalau saudara belajar penyembahan perjanjian lama, itu ada banyak sekali aturan. Amin. Amin. Ada korban pagi, korban petang. Ya, ada korban ya untuk kita yang berbuat dosa. Ada aturan-aturan. Nah, sekarang kita di perjanjian baru tidak ada lagi korban. Amin. Amin. Korban persembahan kita adalah pujian kepada Tuhan. Amin. Karena itu saya dan saudara perlu datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. 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 Tidak sekedar datang untuk menonton. Ya. Ibadah Kristen bukan ada yang pemain, ada yang berdiri. Ya. Kemarin saya bilang di sini bahwa Chris Manusama berkata, hati-hati gereja modern. Kalau kita tidak berhati-hati, akhirnya kita bukan ya gereja menjadi semacam holy wall, bisnis pertunjukan, bukan Holy Spirit, yaitu tempat bekerjanya Roh Kudus. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan ada dua hal yang kita bisa belajar. Pujian penyembahan yang dipuji Tuhan selamanya apabila kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Amin. 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 Amin, Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Alkitab mengatakan, tadi kita membaca, wanita ini membawa minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Ya. Saya coba untuk melihat di dalam bahasa asli digunakan kata polotelase. Polotelase itu sangat berharga, bernilai tinggi. Amin. Jadi dia tidak bawa sekedar sesuatu yang sepele, tapi sesuatu yang sangat berharga. Amin. Yang bernilai tinggi. Amin. 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 Itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara di dalam ibadah. Kita tidak bawa sekarang, tidak bawa korban, tapi Tuhan mau engkau datang di dalam ibadah, engkau datang dengan kerinduan untuk memberi yang terbaik, memberi penghormatan. Amin. Nah, kita tidak memberi korban, memang ada pesan
tidak beri korban binatang untuk menyenangkan Tuhan? Kenapa kita tidak memberi yang terbaik? Haleluya. Menyembah Dia tidak perlu dipompa-pompa. Ya, pimpin pujian tidak perlu bilang angkat tangan, saudara angkat tangan, lencang kanan, saudara lencang kanan, istirahat di tempat, saudara istirahat di tempat. Ini bukan upacara 17 Agustus. Amin. Ini ibadah. Ibadah yang mengandung janji. Amin. Amin. Ibadah yang mengandung kuasa. Tuhan mau supaya saudara datang ibadah, datang dan memberi yang terbaik. Ya. Saya coba, karena di dalam ayat itu dikatakan seharga 300 dinar lebih. Ya. Kalau dinar pada uang pada zaman itu, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Ya, 1 dinar upah pekerja 1 hari. Artinya kalau 300 dinar, ya hampir 1 tahun dia kumpul itu. Ya, saya coba untuk kalikan upah pekerja standar di daerah, mungkin seperti tukang itu 150 1 hari. Contoh, sekalipun di lain tempat sudah tidak bisa dapat tukang 150. Kalau namanya pas dia mau 200 ya, dan saya sudah tidak dapat. Nah kalau dikali 150 saja, wanita ini bawa itu minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Kalau dikali 150 harganya 45 juta. Saudara, wah, justru kita kebanyakan di sini mungkin pakai parfum yang harga 50.000 kan? Betul? Atau banyak yang masih 100-200 ribu. Wanita ini bawa minyak narwastu yang harganya 45 juta. Ada yang mengatakan itu hartanya. Kalau kita lihat dari sisi Lukas yang berkata dia seorang pelacur, dia kumpul itu cukup lama. Dia cukup kumpulkan uang itu cukup lama, 45 juta. Ya, tapi dia datang kepada Yesus dan dia dapat dikatakan dia menyembah Tuhan dengan minyak itu. Alkitab mengatakan dia menyeka, ya dia air matanya menetes di kaki Yesus, dia menyeka dengan rambutnya, dia menuangkan minyak narwastu di kepala Yesus sebagai tanda, ya adalah urapan untuk Yesus mengatakan itu untuk persiapan kematian. Tapi kembali, Tuhan mau supaya kita di dalam ibadah kita mempersembahkan yang terbaik. Amin. Jangan jadi jemaat yang menjadi penonton. Ya, hanya saudara menonton, saudara hanya memanaskan kursi. Ya. Datang sama, pulang sama. Kenapa? Karena kita tidak mengalami Tuhan. Amin. Karena kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena kita tidak mempersembahkan yang terbaik, kita hanya asal hadir. Dan Tuhan mau supaya kita mempersembahkan yang terbaik. Amin. Dan kalau saudara mempersembahkan yang terbaik, Tuhan akan merespon saudara. Amin. Dia pribadi. Amin. Dia mengasihi kita. Ya. Dia mau yang terbaik bagi hidup, bagi rumah tangga, bagi pekerjaan, bagi masa depanmu. Amin. Amin. Dia mau yang terbaik. Dia mau yang terbaik. Haleluya. Kalau saudara baca Alkitab, saya akan menemukan kenapa Abraham dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa Abraham seperti itu? Karena kalau sudah baca secara khusus buat Kejadian pasal 22, Tuhan atau sebelumnya kita menemukan bahwa Tuhan berjanji untuk berikan dia anak. Umur 100 tahun, doa 25 tahun baru dapat anak. Ya, karena dia keluar dari bekas di usia 75 tahun. 100 tahun dia dapat anak. 100 tahun dapat anak, anak mulai bertumbuh besar. Tuhan suruh untuk persembahkan. Tuhan suruh untuk dia persembahkan anaknya. Satu-satunya anak yang dibanggakan, anak yang dijanjikan, anak yang spesial. Tuhan suruh persembahkan. Dalam Kejadian pasal 22 kita baca adegannya. Bagaimana dia naik ke gunung membawa anak.
Ini bukan sandiwara, dia serius. Tuhan tahu hati. Itu sebabnya kita mengatakan waktu dia mengambil pisau dan ingin menyembelih Ishak, Tuhan menahan dia. Dan Tuhan menggantikan dengan seekor anak domba. Di situ Abraham memberi nama baru buat Allah, yaitu Yehova Jireh. Sebelumnya tidak ada nama Allah seperti itu. Karena dia mengalami Tuhan. Dia menyebut Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Karena dia mengalami Tuhan. Dan kalau saudara membaca terus ayat, kalau tidak salah 16 sampai 18, di situ Tuhan bersumpah demi diri. Tuhan berkata bahwa aku bersumpah demi diri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Yang Tuhan harus sumpah, kan orang bersumpah itu kan lebih tinggi kan. Tuhan berkata, aku bersumpah demi diri, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Wow, aku akan memberkati keturunan dan keturunanmu akan menjadi berkat. Kenapa? Karena Abraham beribadah memberi yang terbaik. Amin. Kenapa banyak kali ibadah kita sepertinya sia-sia? Datang sakit, pulang sakit. Datang tidak ada damai, pulang tidak ada damai. Datang tidak diberkati, pulang tidak diberkati. Kenapa? Karena kita hanya melakukan rutinitas. Kita tidak berjumpa dengan Dia. Kita tidak persembahkan yang terbaik. Tadi kan saya sudah bilang, nah jangan perjanjian lama juga kan ada korban juga ada persembahan. Karena korban sudah ditanggung oleh Yesus. Kita hanya persembahan, betul tak? Persembahan pun seringkali apa adanya. Ya, uang 2.000 sudah dilipat dibikin kapal-kapalan. Dikasih nanti orang yang itu setengah mati kalau buka ini kapal-kapal 2.000. Kris manusia bilang omong kosong kalau saudara bilang sudah memberi yang terbaik. Karena saudara sudah belanja dulu, baru sisanya saudara beri. Ya. Kadang-kadang juga pemberian yang tidak pernah berubah. Dari dulu 2.000 sampai Tuhan Yesus datang tetap 2.000. Karena dia ingat ayat Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan benar, saudara akan lihat Tuhan itu baik. Amin. Korban persembahan saudara itu juga adalah penyembahan. Amin. Korban saudara itu penyembahan. Jangan biar itu, oh itu untuk biar supaya ada kas di gereja. Bukan, itu persembahan. Sudah mau lihat bukti Alkitab? Waktu mereka datang kepada Kornelius, padahal dia bukan orang Yahudi, mereka bilang doa dan persembahanmu sudah naik ke tahta Allah. Jadi bukan doa saja yang naik, persembahan naik. Kalau saudara tahu 2.000 yang naik. Itu sebabnya yang turun cuma 5.000, tapi 2.000 yang naik. Saya sedikit buyar. Doa dan persembahan itu naik. Amin. Ingat itu. Doa dan persembahan naik. Saya suka dengan papi punya ungkapan waktu. Mungkin di sini juga berbeda, saya tidak di sini. Tapi di Manado papi selalu berulang-ulang, engkau tidak bisa mengalahkan Allah dalam memberi. Catat itu. Tidak bisa. Makin engkau mengasihi Dia, ya, dengan uang, Dia akan lebih mengasihi engkau. Makin engkau mempersembahkan yang terbaik sebagai penyembahan, sebagai pujian penyembahan. Itu sebabnya saya tidak berhenti pujian penyembahan sampai menyanyi angkat tangan. Semua yang kita lakukan itu adalah penyembah. Amin. Semua yang kita perbuat itu adalah penyembah. Nah Tuhan tahu itu lakukan yang terbaik. Amin. 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 Kalau engkau tidak punya uang, lakukan yang terbaik. Amin. Sembah Dia. Amin.
kita hilang. Amin. Tadi saya sudah bilang Cornelius. Ya. Saya suka berkhotbah tentang Cornelius, bagian itu saya suka bilang. Kalau saudara tahu memberi, tahu mempersembahkan persembahan, ya, kalau saudara punya persembahan itu naik ke surga, doa dan persembahan naik, maka yang mengunjungi engkau Tuhan. Amin. Yang mengunjungi engkau Tuhan, yang mengunjungi pekerjaanmu Tuhan, yang datang berjumpa dalam rumah tanggamu Tuhan. Amin. Yang datang untuk anak-anakmu Tuhan. Amin. Yang datang untuk kehidupanmu, kesehatanmu Tuhan. Amin. 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 Tapi kalau yang tidak tahu berdoa, tidak tahu menyembah, tidak tahu memberi, yang datang setan. Hanya dua yang datang, betul tak? Iya. Itu sebabnya Wahyu bilang orang kikir masuk neraka itu. Betul. Jadi jangan pikir memang saya begini, mesti menghemat lagi krisis dan sebagainya, lagi COVID, negara mau inflasi, itu bukan urusan. Kemarin saya bilang, kalau Elia saja Tuhan melihat dengan buku gagap, apalagi saya dan saudara. Amin. 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 Ada begitu banyak potensi yang Tuhan bisa pakai untuk berkati. Tapi Tuhan mau memberi yang terbaik. Kalau datang ibadah yang terbaik. Amin. Menyembah Dia. Saudara bayangkan, kalau memang benar dia pelacur. Itu sebabnya dalam Injil Lukas, ya, Simon yang punya rumah bilang, apakah Tuhan ini tidak tahu dia pelacur? Ya, Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan lihat hatinya, yang Tuhan lihat persembahan. Bukan Tuhan ratus persembahan, karena Tuhan bukan pengelola baik Allah. Tuhan melihat kasih di balik apa yang dia perbuat. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara melihat kemuliaan Tuhan, karena hanya ada dua yang bersaing di dunia ini, yaitu Allah dan maut. Maut itu bukan sekedar uang, itu dewa kuat pada zaman itu. Jadi kalau saudara tidak kejar Tuhan, cenderung kejar maut. Ya, kalau saudara tidak cari Tuhan, saudara cenderung kejar maut. Tapi kembali, kalau kita memberi yang terbaik, saya percaya Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Saya menulis soal yang saya ingat cerita lama yang saya pernah baca. Ya, ada seorang bapak yang di Cina yang suka untuk memberi, suka sekali untuk memberi. Ya, dan jemaat yang lain heran karena dia suka paling banyak memberi di gereja tapi paling diberkati. Jadi mereka datang di dia dan mereka tanya, Pak, apa sih rahasianya? Bapak suka memberi, dan Bapak makin diberkati. Dan dia mengungkapkan ungkapan yang luar biasa. Dia bilang begini, saya beri dengan sendok, Tuhan balas dengan skop. Dan berarti itu yang Papi suka bilang, kita tidak bisa kalahkan Allah dengan memberi. Jadi penyembah yang benar adalah mempersembahkan yang terbaik. Dan saya belajar satu hal, kalau hadirat Tuhan ada, maka roh kemurahan hati akan mengalir. Amin. Roh kemurahan Allah akan mengalir. Ya, saya alami itu semua. Ini saya baru dari kau, baik itu. Saya KKR dan seminar. Jemaatnya sederhana, ya, gerejanya kecil, sederhana. Dan saya kakak pengkhotbah hari Minggu pagi, Senin seminar, malam KKR, Selasa seminar, malam KKR, dan pagi-pagi saya siap untuk mau pulang, saudara. Saya terkaget karena bukan saja mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka dipulihkan, mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Ada nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan kerja luar biasa. Tapi saya kaget karena saya dipanggil, tapi ini ada orang yang ketemu, kayak itu dia meminta didoakan.
Saya datang begini, belum berdoa dia sudah kasih amplop. Dan kemudian saya doakan dia pulang. Gembalanya bilang, Pak Pendeta, Pak dia itu paling protes banyak. Dia paling protes perpuluhan, dia tidak suka memberi. Dia paling bermasalah di gereja. Dia baru dijamah kemarin. Langsung berubah. Amin. Amin. Saya bicara, saya ingat Sakeus berjumpa dengan Tuhan pemuda. Dari orang yang egois menjadi orang yang baik. Dan beberapa jemaat mulai berdatangan. Dan ada satu oma yang sudah umurnya tua sekali. Dia datang dan dia pegang tangan saya. Dan dia memberikan pemberian. Jujur saya menangis. Saya menangis. Saya doakan dia. Nah saya percaya jemaat itu tidak sama lagi. Amin. Amin. Karena tadi kita tidak bisa berkalah-kalah dalam memberi. Kalau kita memberi penyembahan, kita memberikan berkat, Tuhan akan mulai bekerja. Tuhan akan mulai membalas. Tuhan akan mulai menunjukkan kemuliaan. Tuhan akan mulai menunjukkan kebesaran. Ya, saya ingat saya dengan mami, dengan saya punya istri pergi ke kau. Kami ada di rumah kau. Itu mami bilang tidak kenal siapa-siapa. Nah memang ada sedikit kan papi melayani ini gereja. Tapi orang mulai datang bawa sayur, bawa ikan. Saya merindukan satu hal. Kalau kita hidup dengan Tuhan, hidup dalam penyembahan dengan Tuhan, berkat yang kejar kita. Amin. Berkat yang datang cari kita. Sehingga kita kejar berkat sampai rosak, sampai penyakit. Karena banting tulang kita otak. Banting tulang kan sakit kan? Coba saudara banting suatu tulang. Tangan banting di semeja, sakit kan? Ini banting tulang. Putar otak sampai stres, asam lambung naik. Padahal sederhana. Hidup dalam Tuhan. Saya tidak bilang sudah tidak kerja, sudah lakukan bagian sudah. Tapi kalau sudah hidup dalam penyembahan, berkat itu. Amin. Berkat itu pasti mengalir. Amin. Dan Tuhan mau. Saya percaya ini waktunya. Ini waktunya. Amin. Sudah tahu bahwa bagi saya datang di sini kali ini adalah mujizat juga. Ya. Karena saya tidak cerita mami soal seminar di YTF. Karena ada mami telepon, Mas, karena datang di sini seminar di sini pujian itu saya kaget. Jujur saya kaget. Karena saya tidak bilang aku bicara dengan mami. Waktu itu saya tunggu mami kan katanya mami mau datang Selasa. Kalau saya mau bilang kalau mami mau ya saya khotbah hari ini pagi kan seminar. Tapi mami minta, saya tahu itu Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat ini akan berubah. Amin. Saya percaya sudah akan mulai mengerti. Ya. Guari akan berbeda. Amin. Sudah mulai melangkah, bangun mesbah penyembahan. Haleluya. Di setiap rumah sudah, di setiap waktu sudah mesbah pribadi. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir. Amin. Sesuatu yang dahsyat akan mengalir di guari. Amin. Amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yes. Saudara akan lihat mujizat-mujizat. Maka saya menantang saudara mulai coba 3 bulan hidup dalam penyembahan. Amin. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka pintu bagi saudara. Karena Dia Allah yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kisah ini, ya, belajar dari kisah ini adalah pujian penyembahan yang dipuji Tuhan selamanya dengan Tuhan menjadikannya peringatan. Bayangkan ini perempuan pelacur, kalau betul sesuai dengan Lukas, mempersembahkan persembahan. Tuhan jadikan itu menjadi model, menjadi monumen, menjadi peringatan. Yesus berkata di mana saja Injil diberitakan, ini akan diingat. Hari ini kita belajar perempuan ini. Artinya Tuhan tidak pakai orang yang sempurna.
Dia mau menjadikan hidup kita menjadi luar biasa. Di dalam ayat ini, dalam terjemahan lain bunyinya begini: sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang telah dilakukan akan dipercakapkan sebagai peringatan akan Dia. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai orang, yang tahu menyembah Dia. Dia jadikan kita menjadi model. Dia jadikan kita menjadi contoh, menjadi monumen. Saya percaya kalau saudara hidup dalam penyembahan, saudara melakukan yang terbaik bagi Tuhan, hidupmu akan menjadi hidup yang berbeda. Amin. Amin. Hidupmu akan diingat. Amin. Amin. Saya tidak siap ini, tapi Tuhan ingatkan. Saya punya orang tua sudah tua. Saya percaya satu waktu kalau Tuhan panggil dia, orang tua dia tidak akan lupa. Amin. Orang tua dia akan ingat. Ya, amin. Dulu ada mami di sini. Kenapa? Karena orang tua kita hidup dalam penyembahan. Ya. Orang tua kita hidup dalam setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Saya percaya bukan saja orang tua, bukan saja hamba Tuhan, kalau ikut jemaat, hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, menyembah Tuhan, setia dengan Tuhan, engkau akan pergi. Amen. Tapi Tuhan akan ingatkan orang-orang bahwa penari dia ada seorang yang mengasihi Tuhan, ada seorang yang mencintai Tuhan, ada seorang yang melakukan yang terbaik, ada seorang yang mempersembahkan yang terbaik. Jadikan hidupmu menjadi peringatan. Amin. Kalau saudara baca Alkitab, Daud, ya, saya suka dengan Daud. Karena kita semua ini lebih banyak dari Daud. Ya. Saya suka katakan itu. Di sini tidak ada yang bunuh orang. Di sini tidak ada yang rampas istri orang, rampas suami orang. Daud lakukannya. Tapi Tuhan selalu mengingat dia. Kenapa? Karena dia dari muda tahu menyembah. Sampai jadi raja tahu menyembah. Dia tidak jahil. Dia sudah jadi raja, dia masih menari bagi Tuhan. Dia sudah jadi raja yang terkenal, dia masih menyembah Tuhan. Dia masih 7 kali sehari aku menyembah Tuhan. Ya, saudara apa? Kalau Daud raja saja 7 kali sehari. Maaf, kita apa? Kesibukan ni alasan. Karena mana datang ibadah? Sibuk. Alasan. Karena itu bakal otak 3 jam. Sudah bilang sudah sibuk. Saya awal, ini saya cerita diri saya. Saya mau menyembah Tuhan di keluar kaki saja 1 jam. Kalau malam hanya beberapa menit baca Alkitab, nyanyi 1 lagu, baca Alkitab, selesai. Tapi sejak saya Tuhan bawa di WT itu dan Tuhan pilih, saya bilang Tuhan, saya mau menyembah Engkau pagi 1 jam, malam 1 jam. Kenapa? Karena saya jujur, saya kan habis doa keluarga saya tidak bisa tidur. Saya orang yang tidur malam. Akhirnya cuma main HP, mulai lihat TikTok. Dari isu jam 1, tadi mulai dari jam 10, 3 jam. Aku tidak tahu apa yang dapat dari sini. Cuma habis main Facebook, main TikTok, nonton TikTok. Mungkin orang yang tidak. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Kalau saya kasih lagi 1 jam, kenapa tidak? Betul? Sudah tidak harus ikut saya, sudah tidak ikut sendiri. Tapi saya sedang membicarakan tentang persembahan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau saudara mempersembahkan yang terbaik, Tuhan itu tidak lupa. Amin. Amin. Tadi saya bicara Daud. Kalau saudara baca kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, saudara selalu dibaca. Kalau saudara baca di situ, Tuhan bilang raja ini tidak takut akan Tuhan seperti Daud. Wow, Daud jadi contoh. Amin.
Saya tidak tahu semua jemaat di sini. Saya hanya kenal beberapa orang. Tapi saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh, engkau bisa jadi contoh. Amin. Mesti memberitahu jemaat yang sungguh-sungguh. Kalau ada raja yang baik, Tuhan selalu bilang raja ini, Yosafat mengasihi Tuhan seperti Daud. Luar biasa. Hidupmu mau dikenal seperti apa? Ya. Mau dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan, atau orang yang paling pemalas dibuatnya? Ibadah suka lambat, pemalas ibadah, selalu dikenal begitu. Tapi bukan sekedar kenangan. Karena kalau orang yang dipuji Tuhan, pasti orang itu diberkati. Amin. Amin. Orang yang dipuji Tuhan pasti hidupnya luar biasa. Orang yang dipuji Tuhan, keturunannya pasti diberkati. Mazmur berkata bahwa keturunan orang benar diberkati Tuhan. Mungkin engkau belum melihat, mungkin belum nampak, tapi nanti mungkin engkau sudah meninggal, Tuhan mulai menggenapi doa-doa, Tuhan menggenapi janji-janjinya, Tuhan mulai melakukan apa yang Dia janjikan. Karena saya pernah baca satu penelitian yang dilakukan di Amerika kepada para miliarder. Yang anehnya miliarder itu ada yang ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi orang coba lakukan penelitian tentang belakang sejarah orang tuanya. Ternyata ditemukan miliarder itu punya orang tua yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Genaplah Mazmur berkata keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan itu baik mengasihi Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa meninggalkan warisan apa-apa, tapi engkau meninggalkan warisan iman. Warisan iman yang akan menolong dia. Ya, seringkali kita kerja keras untuk kasih tinggal warisan. Seringkali warisan jadi masalah. Lebih baik warisan iman, supaya dia belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau engkau lakukan yang terbaik, engkau lihat Tuhan itu kuasa. Saya sempat membaca. Kalau saudara baca Alkitab tentang Salomo, Alkitab mengatakan bahwa dia pergi ke Gibeon, dia mempersembahkan 1000 lembu. 1000 lembu. Dan Alkitab mengatakan pada malam hari Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan berkata, minta apa saja. Ya, Tuhan seperti kasih dia cek kosong, karena isi, karena mau minta apa saja, karena dia mempersembahkan lembu. Dia mempersembahkan lembu. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara lakukan yang terbaik. Amin. Tuhan akan mengingat. Tuhan akan menjadikan itu menjadi contoh, model bagi kita. Mungkin saya pernah cerita ini, tapi Tuhan ingin, saya ada bawa cerita lain, tapi Tuhan ingatkan saya dengan cerita pengalaman saya. Ya, saya ingat waktu kami di Manado dan Papi Mami melayani, kami masih ibadah di gedung Manado. Waktu itu kami ada mau beli tanah di sana yang kemudian tidak jadi. Ya, dan saudara, waktu itu orang masuk curi di rumah kami, uang, barang-barang 5 kali masuk. Saya ingat ada satu pendeta Afrika datang di orang Bethlehem di Manado waktu itu, dan dia khotbah. Dan waktu dia khotbah Roh Kudus kerja, saya menangis sepanjang menyanyi lagu penyembahan. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya mau kasih apa buat Tuhan? Saya mau kasih apa? Persembahkan apa? Ya, mau persembahkan apa? Kami tidak ada uang, kami tidak ada apa.
saya balik, sambil menangis saya balik di istri saya dan saya bilang, Tuhan suruh kasih cincin kawin. Jadi saya dengan dia bukan cincin kawin dan kami bersetelah kali itu. Tapi tahu nggak saudara, Tuhan ganti dengan Tuhan kasih rumah buat kami. Tuhan ganti dengan rumah. Kita tidak bisa kasih kalah Tuhan di dalam rumah. Waktu kita, penyembahan kita tidak bisa. Kita tidak tahu nama wanita ini. Kalau ada dua kejadian yang berbeda, ini wanita tidak tahu nama siapa. Tapi kita masih mengingat bahwa ribuan tahun dia lakukan itu. Kita bicarakan, kita percakapan. Kenapa? Karena dia mempersembahkan yang terbaik. Jadilah orang yang tahu mempersembahkan yang terbaik. Mungkin engkau tidak punya harta, engkau hanya punya kehidupan, persembahkan hidup. Mungkin engkau tidak punya harta, engkau punya waktu, persembahkan. Pagi-pagi sudah datang berdoa, itu persembahan. Itu persembahan. Jangan bilang malu hati. Nanti kalau kita tidak datang doa, nanti mami tanya, dia tidak datang, pemalas tidak datang. Itu persembahan. Engkau tidak mempersembahkan kemana? Sudah persembahkan buat Tuhan. Doa. Doa. Lakukan itu. Persembahkan. Belajar dari Tuhan pelajar. Kita hidupnya menjadi luar biasa. Dia pelajar. Engkau lebih baik kan? Hanya perlu engkau bertindak. Hanya perlu engkau menyembah Dia, melakukan yang terbaik. Maka hidupmu tidak sama. Hidupmu akan diingat oleh orang. Hidupmu menjadi model. Hidupmu menjadi kesaksian. Hidupmu menjadi tanda ajaib. Nama Tuhan ditinggikan lewat hidupmu.